Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat terus ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Simak videonya baik-baik ya. Muatan IPA yaitu kerusakan pada lingkungan dan bagian-bagian pada tumbuhan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, yaitu disebut juga dengan kerusakan lingkungan. Tidak jarang, manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya, tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan maupun tumbuhan. Apa saja sih contoh kerusakan lingkungan? Berikut beberapa contoh kerusakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu membakar hutan. Membakar hutan ini akan mengakibatkan hilangnya habitat atau tempat tinggal satwa dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua yaitu menangkap ikan menggunakan bom atau menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Nah, menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau ini akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya, dan merusak ekosistem laut pastinya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada tumbuhan. Ada yang tahu bagian-bagian pada tumbuhan apa saja? Betul sekali, kita bahas ya satu-satu. Bagian-bagian tumbuhan yaitu ada akar, letaknya di bawah ya. Selanjutnya batang, daun, buah, dan bunga. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi akar yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar yang pertama, akar serabut. Nah, akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Nah, akar serabut ini berbentuk seperti serabut ya, dan ukurannya kecil. Contohnya seperti ini. Nah, tanamannya apa saja? Ada tanaman padi, tanaman jagung. Selanjutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua atau disebut dikotil. Nah, akar tunggang ini berdiri atas satu akar besar dan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Ini ya contohnya. Nah, tanamannya apa saja? Ada tanaman mangga, tanaman jambu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk akar. Ada juga dari tumbuhan tertentu. Apa aja? Ada akar gantung atau disebut akar udara. Nah, akar gantung ini keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara, makanya disebut akar udara. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Kalian bisa lihat nih akarnya ngegantung-gantung ya. Selanjutnya yaitu akar nafas. Nah, akar nafas ini muncul ke permukaan tanah untuk masuknya udara. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan
zat tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya yaitu akar papan atau akar banir. Nah, akar papan ini berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya yaitu akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh ke segala arah dan fungsinya untuk menahan tumbuhan agar tidak roboh. Tanamannya apa saja? Terdapat pada tanaman pohon bakau dan pohon pandan. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang apa saja? Yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang kedua, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu ya, misalnya tanaman tebu. Nah, jenis-jenis batang. Ada batang berkayu. Nah, batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Dan teksturnya lebih keras ya. Contohnya seperti ini. Terdapat pada tanaman jati, mangga, dan beringin. Terus ada jenis batang basah dan berongga. Nah, teksturnya lunak karena banyak mengandung air dan udara. Contohnya pada tanaman bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Contohnya seperti ini ya, ini pada tanaman seledri. Yang ketiga yaitu daun. Nah, daun ini fungsinya apa saja? Yaitu sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air. Dan daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Ada tulang daun menyirip, ini disebut tulang daun ya, menyirip, jadi bentuknya nyamping gitu, seperti sirip. Ada menjari, bentuknya seperti jari, makanya disebut menjari. Ada melengkung, jadi tulang daunnya melengkung, dan ada sejajar. Nah, kalau menyirip ini pada tanaman pohon mangga, kalau menjari ada singkong, pepaya. Kalau melengkung ini pada tanaman sirih. Kalau sejajar bisa padi, jagung. Selanjutnya yaitu bunga. Nah, bunga ini memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Nah, bagian-bagian bunga apa saja sih? Yang pertama tangkai. Tangkai ini ada di bawah sebagai pegangan ya. Terus ada lagi kelopak. Kelopak ini biasanya warnanya hijau. Terus ada mahkota. Mahkota ini biasanya warnanya menarik ya. Ada warna merah, kuning, itu yang disebut mahkota. Terus ada putik di tengah dan ada benang sari. Nah, fungsinya apa saja? Bagian-bagian bunga ini memiliki fungsi. Yang pertama, tangkai bunga untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, kelopak. Nah, kelopak ini fungsinya melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga yaitu mahkota, fungsinya menarik perhatian polinator. Jadi menarik perhatian serangga sehingga warnanya lebih cantik ya. Terus benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Nah,
Polinator itu apa? Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya seperti kupu-kupu, lebah, dan semut. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Apa aja sih bagian-bagian buah? Di sini ada kulit buah. Kulit buah ini fungsinya untuk melindungi daging buah ya. Daging yang kedua yaitu daging buah. Daging buah ini yang biasa kita makan. Terus yang ketiga, di sini selanjutnya ada bagian biji. Nah, biji ini nantinya akan menghasilkan tanaman baru bila ditanam kembali. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang sesuatu hal atau peristiwa. Nah, pewawancara dan narasumber itu apa? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kalau narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah yang pertama, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancaranya ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Yang kedua yaitu buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga yaitu tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami, tidak bertele-tele. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela atau memotong pembicaraan narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat menggunakan kalimat tanya dan tanda tanya, ya, harus pakai tanda tanya. Nah, apa aja fungsi kalimat tanya? Di sini ada kata tanya ya. Kata tanya itu ada 5W, 1H. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak?
Selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Selanjutnya yaitu kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Selanjutnya itu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Berfungsinya untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi itu ya, kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu pertanyaan wawancara yang baik, yaitu pertanyaan wawancara disusun secara runtut atau berurut. Pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan sesuai dengan topiknya. Selanjutnya, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber, tetapi harus sesuai dengan topik wawancara. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.